Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara buat kesempatan pada hari ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang skema zaman. Dan hari ini juga berkaitan dengan situasi kondisi pada hari ini, akhir zaman ini, semakin hari semakin mulai memanas, Bapak Ibu Saudara. Situasi Timur Tengah juga belum berdamai dan informasi terkini mengatakan bahwasanya peperangan akan berkelanjutan lebih kurang 6 bulan, ya, lebih kurang 6 bulan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah persiapan menghadapi masa sukar, ya. Persiapan menghadapi masa sukar. Sumber firman-Nya kita baca dulu. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 lah, supaya kita lengkap bacanya. Ini komplit ya. Sebenarnya intinya ayat 1, nanti ada penjabaran di ayat selanjutnya. Kita baca ayat ini. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Nanti bersama-sama kita baca ayat 5-nya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini judul topik di situ, perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, di poin nomor 2, ayat 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Tapi kita fokus dulu, sebelum nanti ada penjabaran di ayat 2 dan seterusnya, kita fokus ke ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kembali next. Dalam skema ya, ini penjelasan sebelum saya menyampaikan tentang masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara. Di 2 Tesalonika, perhatikan itu ya, 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Ini berbicara tentang keadaan situasi sekarang ini masih ada yang menahan. Maksudnya begini, memang kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, tapi jangan khawatir. Masih ada Roh Kudus. Roh Kudus masih mampu menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita di tengah-tengah situasi akhir zaman ini. Ini zaman anugerah. Ini zaman Roh Kudus. Belum zaman Antikris, ya. Jadi kita masih di sini. Ini zaman kedurhakaan, artinya memang Antikris lagi berlangsung bekerja, ya. Program-program mereka sudah mulai berkembang, ya. Tapi masih ada menahan, Roh Kudus masih menahan. Termasuk juga di masa sukar ini. Kenapa kita mampu menghadapi masa sukar? Sulit apapun, masa-masa Covid, ya. Masih mampu kita karena masih ada Roh Kudus. Nanti setelah pengangkatan, Bapak Ibu Saudara, masuklah nanti zaman namanya kesusahan besar. Nah, harpazo atau juga hari kedatangan Yesus, Maranatha, kita diangkat, ya, kita diangkat, dan kemudian masa kejayaan Antikris. Di masa kejayaan Antikris ini, Bapak Ibu Saudara, ini disebut zaman kesukaran yang sangat besar. Dan Yesus datang, parousia, ya, Yesus datang untuk membinasakan Antikris. Jadi ini skema zaman berdasarkan 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Nah, apapun masalah pun yang kita hadapi di masa sukar ini, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Amin. Ingat ya, masih ada Roh Kudus. Selama kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar segala doa dan seruan kita dan menjawab doa kita. Tetapi nanti masuk di zaman ini nggak ada Roh Kudus lagi, ya. Zaman ini, zaman Antikris, tidak ada Roh Kudus lagi. Ada satu saat zamannya tidak ada Roh Kudus. Susah kita di situ, menderita kita di situ. Nggak ada pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Makan susah, ekonomi susah, jual beli susah semuanya. Tapi tidak ada pertolongan Tuhan di situ.
Itu disebut masa antikris. Roh Kudus orang percaya sudah nggak ada lagi di bumi. Orang percaya artinya orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan yang diangkat, tapi masih ada yang tertinggal. Nah, sebelum kita masuk pada hari pengangkatan, Bapak Ibu Saudara, next ya. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3 ayat 1, ini akan datang masa yang sukar. Memang ayat ini selalu mengatakan masa yang sukar. Nanti tahun depan masa yang sukar, 2 tahun lagi masa yang sukar, tahun 1945 masa yang sukar, tahun 1980 masa yang sukar, tahun 2000 masa yang sukar. Memang masih masa yang sukar. Dan tingkat masa yang sukar di eranya per tahun setiap tahun itu berbeda-beda. Kenapa masih mampu orang percaya bertahan? Karena masih ada Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Ya. Tapi ini terus menjelang masa yang sukar terus nanti puncaknya masuk di zaman Antikris. Ayat ini berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa Yunani itu tertulis klepos, ya, yang berarti berbahaya, penuh tekanan, sulit dikendalikan. Dalam situasi itu masa sukar memang ada situasi berbahaya, peperangan, bencana alam dan sebagainya, ya. Nanti ada pemicu-pemicu tentang masa yang sukar. Nah, penuh tekanan. Jadi di masa yang sukar kita juga akan merasa tertekan. Masalah ekonomi, harga dan sebagainya. Itu memang kita akan hadapi. Sulit dikendalikan. Sudah terjadi, ya. Kalau saudara perhatikan berita-berita terkini, ya, di beberapa negara harga minyak sudah naik. 1 liter sudah mencapai 50.000 Bapak Ibu. Kalau 1 liter minyak 50.000 itu sudah otomatis harga-harga pun akan naik. Di Indonesia masih belum, ya. Indonesia masih belum. Tapi kalau peperangan masih berkelanjutan, kemungkinan Indonesia juga akan mengalami namanya harga minyak juga akan naik. Di beberapa negara sudah naik. Ini sulit dikendalikan. Nah, next. Jadi di masa gereja sini terjadi masa sukar, krisis, wabah, peperangan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan selalu ada menyertai kita. Ya. Selama ini bukan zamannya Antikris, Tuhan masih ada, ya. Dan nanti kita diangkat, kemudian masa Antikris dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Next. Nah, di masa sukar menjelang kedatangan Tuhan, ya. Kalau di layar mungkin Bapak Ibu Saudara tidak jelas melihatnya, ya. Di zaman sekarang ini peperangan, kekacauan, kemerosotan moral, di sini Injil diberitakan. Kemudian di masa sukar, hal-hal apa saja? Masa pencobaan besar, kesusahan dan penindasan, ujian iman. Nanti ada penjelasan selanjutnya Bapak Ibu. Gereja dimurnikan, yang setia bertahan, kemudian rapture. Ingat ya, masa sukar itu melatih kita. Masa sulit ini melatih kita supaya kita siap-siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ujungnya nanti kita masuk kepada kerajaan yang abadi, kekal, damai sejahtera selama-lamanya. Nah, apa penyebabnya? Penyebab masa sukar di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, jangan semata-mata kita melihat peperangan di Timur Tengah, tidak. Ya, bukan itu saja. Masa-masa sukar ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, saudara perhatikan, kasih menjadi dingin. Ya, dalam Matius 24 ayat 12 itu kasih semakin dingin. Ini termasuk masa dikatakan sukar. Poin pertama, mengapa bisa terjadi masa sukar? Kasih kita mungkin sudah mulai dingin. Dingin terhadap sesama, dingin terhadap Tuhan. Ini jangan terjadi bagi kita. Amin. Ya. Di poin kedua, Bapak Ibu Saudara, kemerosotan moral.
Ya, itu tadi sudah kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara, terjadi kemerosotan moral. Anak berontak terhadap orang tua. Ya, ada ayatnya situ mengatakan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan terakhir dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kemerosotan moral terjadi. Tingkat kejahatan juga terjadi. Ini yang memicu juga situasi semakin sukar. Jadi kalau anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, bandel, nakal, itu memang jangan salahkan sang anak, salahkan orang tua. Ya, dari kecil mungkin tidak mendidiknya. Didiklah anakmu di masa kecil, di rotan, berkali-kali, berulang-ulang. Karena di masa besarnya nanti dia bisa mandiri. Tapi kalau didikan kurang dari sejak kecil, maka Bapak Ibu Saudara setelah besar terjadilah kemerosotan moral karena dalam dirinya tidak ada tertanam iman yang kuat, ya. Kemudian penyebab apa lagi? Cinta uang, materialisme. Di 1 Timotius 6 ayat 10 terjadi masa sukar. Kalau kita sudah cinta uang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun nggak peduli lagi. Ya, cinta uang inilah membutakan iman kita. Inilah membuat masa yang sukar. Tiap hari mencari uang, hidup untuk uang dan terus uang. Salahkah uang? Tidak. Tapi kalau namanya sudah cinta, nah, uang yang mengatur kehidupan kita. Seharusnya kitalah yang mengatur keuangan, tapi uang selalu mengatur kita karena kita merasa serba kekurangan. Maka berkuranglah hubungan kita dengan Tuhan kalau kita cinta akan uang. Itulah penyebabnya salah satu masa yang sukar. Kemudian muncul penyesatan dan ajaran palsu. Ya, perkembangan di masa sukar sudah juga banyak muncul ajaran-ajaran palsu dan termodifikasi dengan ajaran modern. Ya, lebih modern sekarang. Kalau saudara nonton televisi, nonton media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, itu sudah menyusup ajaran palsu. Enggak seperti dulu terang-terangan, door ke rumah, tidak. Sekarang penyesatan itu sudah masuk kepada multimedia. Ini penyesatan akhir zaman. Muncul salah satunya penyebab masa yang sukar. Jadi bijaksanalah Bapak Ibu Saudara, kalau pembicara di media sosial tidak jelas dia tergembala di mana, udahlah, jangan serius sekali mendengarnya, ya. Boleh mendengarnya sebagai apa? Perbandingan. Sehingga kita tahu ini benar atau salah, ya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu membuat kita bimbang, membuat kita ragu-ragu, udah abaikan saja. Karena tentunya itu tidak alkitabiah. Selama alkitabiah, mari kita dengar firman Tuhan. Jadi penyesatan muncul, itu merupakan penyebab masa yang sukar. Kemudian kemalasan rohani. Ibrani 10 ayat 25. Ini menyebabkan terjadi masa sukar, Bapak Ibu Saudara. Kemalasan rohani ini adalah tidak terlibat di dalam penggembalaan. Sudah jelas Alkitab ini mengatakan, Ibrani 10 ayat 25, pertemuan ibadah. Banyak orang yang tidak biasa melakukan pertemuan ibadah. Tetapi kita menjelang kedatangan Yesus, mari kita sungguh-sungguh katanya mengasihi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, terjadi kemalasan rohani. Nanti ada penjelasan selanjutnya ini khusus. Ya. Dan kemudian manusia menolak kebenaran Tuhan. Terjadilah masa yang sukar. Kalau saudara perhatikan banyak berita-berita di informasi perdebatan iman antar agama, itu kan terjadi namanya manusia menolak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu dianggap hanya sebagai sejarah. Firman Tuhan itu dianggap hanya sebagai pengetahuan, bukan menjadi iman. Karena manusia menolak kebenaran Tuhan. Ya, bukan hanya di kalangan non-Kristen, juga di kalangan Kristen masih banyak ditemukan menolak kebenaran Tuhan dan meremehkan firman-Nya. Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman Allah
akan mendapat hukuman. Jadi yang menolak, yang meremehkan pasti akan menerima hukuman. Kemudian poin yang selanjutnya, iblis bekerja. Ya. Iblis beraksi ganas. Kalau ayat itu mengatakan di akhir zaman ini, di Wahyu 12 ayat 12 ini, Bapak Ibu Saudara, mengatakan iblis bukan semakin melemah, enggak. Iblis semakin gencar-gencarnya menjatuhkan setiap orang-orang percaya, melemahkan iman-iman orang percaya. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau saudara perhatikan situasi keliling kita ini, ya, jangan anggap iblis itu santai. Iblis itu bekerja keras karena dia tahu harinya sudah semakin dekat, maka dia bekerja keras. Dan kemudian tingkat kejahatan dan kedurhakaan semakin saja semakin lebih menaik dan semakin lebih terus memuncak. Yang jahat semakin jahat, tetapi juga yang baik semakin baik, ya. Nah, tingkat kejahatan terus menaik. Inilah menyebabkan terjadi masa yang sukar. Dan poin yang terakhir, puncaknya peperangan, konflik global. Ya, Matius 24 ayat 6 sampai 7. Inilah yang menjadi puncak di mana masa yang sukar. Kalau terjadi peperangan, Bapak Ibu Saudara, selalu berdampak kepada dunia. Dunia semakin hancur, dunia semakin merosot, dunia semakin susah. Tapi ingat sekali lagi, zaman ini masih zaman anugerah, masih ada pengharapan kita hidup di dunia ini. Amin. Jangan ucapkan kalimat kata di mulut kita, udahlah Tuhan, gak ada pun Tuhan itu, gak menolong saya ini, gak ada. Jangan. Seberat-berat apapun nanti di masa kesukaran, kita tetap berpegang teguh apapun yang terjadi, aku tetap menyembah Tuhan. Amin. Nah, peperangan Bapak Ibu Saudara, ya saya sudah sampaikan, itu memang penggenapan. Semuanya ini satu persatu sudah genap, 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 sudah genap. Berarti tinggal nunggu saja Yesus datanglah besok, begitu ya. Yesus datanglah hari ini, Yesus datanglah bulan depan, kita nggak tahu. Tapi kita harus bersiap-siap. Amin. Ayat ini mengatakan masa sukar itu memang sudah zamannya gitu, sudah zamannya, sudah zamannya. Nanti zaman lagi diangkat. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesukaran besar pun, berat pun, percayalah Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, terjadilah Bapak Ibu Saudara peperangan, konflik global secara dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan di Timur Tengah, gak akan selesai itu. Tapi ingat, belum perang dunia ya. Jangan dihubungkan perang dunia. Alkitab tak pernah menerangkan itu perang dunia. Tunggu kita diangkat dulu lah, gitu ya. Tunggu pengangkatan, terjadilah perang dunia selanjutnya. Terserah mau kedua, mau ketiga, mau keempat. Terserah dari situ mau dibilang apa. Tapi kita sudah diangkat. Amin. Apa maknanya di masa sukar ini? Saudara, Bapak Ibu Saudara, di masa sukar ini jangan kita semakin ya biasa-biasa aja. Enggak. Kalau kita sudah membaca skema zaman, yang seperti saya sampaikan, skema zaman itu merupakan gambaran eskatologi, peristiwa-peristiwa selanjutnya kita sudah mengerti. Seperti sutradara membuat suatu skenario cerita. Nanti selanjutnya ceritanya begini ya, nanti selanjutnya ceritanya begini ya, nanti selanjutnya ceritanya begini ya. Nah, jadi di masa yang sukar ini, apa maknanya bagi orang percaya? Ada maknanya. Ya, yang pertama, ujian dan pemurnian iman. Ini maknanya. Ya, di mana kita mengalami sangat berat, apakah iman kita imannya emas, perak, batu permata, rumput kering, kayu, di sini kita akan diuji. Jadi masa sukar ini kita semakin diuji, semakin dimurnikan. Ya, semakin dimurnikan terus menerus.
Jadi kalaupun dihadapi, anggap itu sebagai pemurnian iman kita. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur. Kalau emas dibakar, kalau perak kayu, kalau emas, perak dan batu permata itu Bapak Ibu Saudara diolah, itu prosesnya berat. Ya, emas dibakar tetap emas, kayu dibakar hangus, rumput kering dibakar hangus. Di tengah masa sukar ini, inilah api persoalan kita, api permasalahan kita, api pencobaan yang kita hadapi. Disitulah ujian terjadi bagi kita. Apakah kita semakin bertekun atau kita ikut harusnya zaman ini, semakin lemah, semakin menyerah, bahkan ada yang murtad. Ya, Alkitab di akhir zaman orang percaya juga ada yang murtad. Itu ada ayatnya mengatakannya. Nah, penyaringan rohani. Masa di mana kita, Bapak Ibu Saudara, penampian. Jadi kalau iman yang kosong itu akan jatuh kepada kesukaran zaman ini. Tapi kalau imannya berisi, Bapak Ibu Saudara, tetap berdiri kokoh di tengah-tengah kesukaran apapun yang terjadi. Namanya penampian Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau menampi beras, padi, tentunya yang kosong-kosong itu akan tercampak. Tentunya yang berisi itu akan diambil. Begitu di masa yang sukar ini, maka terjadilah penyaringan. Nah, apa maknanya lagi? Panggilan untuk bertobat. Kalau kita memang sudah tahu ini masa makin sukar, ya janganlah jauh daripada jalan Tuhan. Masa yang sukar sekali lagi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dikendalikan. Dia memang akan terjadi. Akan terjadi. Dan terus akan terjadi. Besok akan terjadi lagi, akan terjadi lagi. Jadi bagaimana hal itu? Ya kita semakin mengerti. Oh iya ya, aku bertobatlah. Rupanya Tuhan mau datang ini. Begitu. Ya. Jadi panggilan untuk bertobat. Tinggalkan segala sesuatu yang namanya kompromi dengan dunia. Tinggalkan namanya kemalasan rohani. Kemudian maknanya apa? Latihan ketekunan dan kesetiaan. Jadi kita semakin tekun di masa sukar ini. Memang sulit. Saya katakan sulit di mana? Di tengah-tengah harga-harga yang akan naik melonjak Bapak Ibu Saudara. Yang namanya ketekunan ini, kesetiaan sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Tetapi sekali lagi, selama ada masih zaman ini, zaman Roh Kudus, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Maka ketekunan dan kesetiaan kita tidak pernah ada kalimat kata kendur, lemah, nggak ada. Jasmani kita bolehlah serba kekurangan, boleh kekurangan, boleh kurang pakai, kurang makan, kurang minum, kurang vitamin, berpenyakitan. Tetapi ingat, latihan ketekunan dan kesetiaan itu adalah masalah manusia batiniah kita. Paling dalam ini rohani kita. Kalau Ayub tubuhnya rusak, ya, kena borok, kena apalagi berbagai jenis penyakit dalam tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, dunia itu sukar sekali dihadapinya Bapak Ibu, tetapi dalam batiniah dia, manusia rohaninya tetap bertekun dalam Tuhan. Ya, akhirnya diberkati 2 kali lipat. Itu saja bisa kita ingat sebagai gambaran di mana latihan ketekunan ini, kesetiaan berhubungan manusia batiniah kita. Manusia jasmania kita semakin lama semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin bertumbuh dan terus menjelang kedatangan Tuhan kita akan sama seperti Kristus. Amin. Itu ya. Nah, apa persiapan kita? Jadi ada persiapan. Jangan katakan gak ada persiapan. Yusuf punya persiapan. 7 tahun masa kesukaran, 7 tahun masa kelimpahan. Hikmat Tuhan kepadanya, dia terima bahwasannya akan terjadi masa. Tuhan sudah berikan skema zaman kepada Yusuf. Akan ada masanya sangat sukar selama 7 tahun. Ada masanya, masa yang berkelimpahan selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu Bapak Ibu Saudara, dia tahu akan terjadi masa yang sukar. Sama seperti kita.
Tuhan sudah berikan pengilhaman bagi kita, akan terjadi masa yang sukar semakin sulit. Sudah Tuhan berikan itu masanya. Tinggal bagian kita. Yang pertama, belajar hidup bijaksana dan tidak boros. Amin. Kalaulah nanti suatu hari kelak masa yang mulai sangat sukar ini terjadi Bapak Ibu Saudara, tentunya ini berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita. Dari sekarang kita belajar hidup bijaksana, menggunakan segala waktu-waktu kita. Jangan terbuang dengan sia-sia. Dalam waktu 24 jam Bapak Ibu Saudara, jangan terbuang dengan sia-sia. Nonton televisi santai-santai, ya, membaca berita-berita yang tidak berfaedah, ngobrol sana, ngobrol sini, Bapak Ibu Saudara, ini tidak bijaksana. Tapi kita belajar bijaksana, waktu-waktu yang kita pergunakan, pakailah dengan baik, berguna bagi kita, dan terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Gunakanlah segala barang-barang yang kita pergunakan, jangan boros. Berbelanja, jangan boros, sehemat-hematnya. Menyimpan dana kita dari sekarang karena kita akan menghadapi masa yang sangat sukar. Nanti keuangan pun akan susah, ya. Kita peroleh. Jadi dari sekarang kita jangan boros. Makan, Bapak Ibu Saudara, 1 piring, habiskan. Kalau makan 2 piring, habiskan. Beli sayur, beli lauk pauk, beli dan sebagainya, kebutuhan makan, dipakai, habis. Jangan terbuang. Itu namanya terjadi pemborosan. Nanti akan terjadi masa yang sukar, kita tidak sanggup menghadapinya, belum terlatih. Ya. Kemudian mempersiapkan cadangan secukupnya. Terutama Bapak Ibu Saudara, simpanan kita, ya. Kita bijaksana menyimpan uang kita, bijaksana menyimpan segala keperluan kita. Kemudian tetap bekerja dengan setia. Jangan nganggur. Kalau masih nganggur, berusaha cari pekerjaan. Ya, belajar. Ingat, tangan-tangan anak-anak Tuhan, Alkitab berkata, selalu beruntung dan berhasil. Kalau kita di mana berada, di pekerjaan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Yusuf dilemparkan kemana saja, selalu berhasil. Dilempar di rumah Potifar, berhasil. Dilempar di penjara, berhasil. Di mana saja dia berhasil. Karena apa jawabannya? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan profesi ataupun kemampuan dan kapasitasnya. Kemudian apa lagi yang kita persiapkan menghadapi ini? Saling menolong dalam tubuh Kristus. Gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, saling berbagi. Nanti kalau ini memang sangat-sangat terjepit sekali Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk saling menolong, memberikan sembako atau hal-hal kebutuhan makan dan kebutuhan minum kita. Karena memang kita saling menolong, berbagi, ya. Ini persiapan di masa yang sukar. Ada 4 hal yang saya sampaikan. Selebihnya ada juga kalau saudara terinspirasi, puji Tuhan, haleluya. Tapi ini 4 hal yang perlu kita amati. Nah, persiapan menghadapi masa yang sukar. Ini berhubungan dengan rohani kita. Ya, hidup kudus dan bertobat. Artinya Bapak Ibu Saudara, hubungan kita kepada Tuhan semakin dekat. Amin. Ya, semakin punya hubungan yang intim di hadapan Tuhan. Hidup kudus itu artinya Bapak Ibu Saudara, kados dalam bahasa Ibrani, itu sudah memisahkan diri. Saya memisahkan diri dengan perkara-perkara dunia ini. Saya gak sama lagi seperti dunia. Cara kerja saya tidak sama dengan dunia. Dunia boleh korupsi, saya tidak korupsi. Dunia boleh curang, saya tidak boleh curang. Karena saya hidup kudus, itu arti kudus. Ya, mengasingkan diri dengan dunia, mempersembahkan diri di hadapan Tuhan khusus untuk bagi nama Tuhan. Dan bertobat. Kalau ada sesuatu yang salah, segera cepat kita bertobat. Seandainya
kita Bapak Ibu Saudara beribadah pada hari ini. Ini kan semuanya motivasinya sudah bertobat. Seandainya Tuhan datanglah sekarang. Tuhan datang sekarang. Bagi Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi datang beribadah pada hari ini, hidup benar, hidup kudus, niscayalah ya. Hari ini pun Tuhan datang, kita diangkat ke surga. Amin. Tetapi pertanyaan, di luar event ibadah ini tentunya kita menghadapi dunia ini. Kita digoda untuk lemah, kita difitnah, kita diejek dan sebagainya, dilemahkan iman kita. Disinilah kita diuji untuk belajar hidup kudus. Ya, di gereja bahasa-bahasa yang sopan, di gereja bahasa-bahasa yang baik, ya kan? Di luar dipancing emosi, marah, tetangga kiri kanan, Bapak Ibu Saudara, ucapan kata-kata yang tidak baik. Pertanyaannya, kalau pada saat itu Tuhan datang, saya nggak percaya langsung diangkat. Karena artinya diangkat kita harus hidup kudus. Kita lepas. Bisa-bisa kita tertinggal. Jadi ini persiapan kita yang pertama, hidup kudus dan bertobat. Nah, apalagi persiapan kita? Menguatkan iman melalui firman. Roma 10 ayat 17. Bagaimana supaya iman kita semakin kuat? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Selama kita belajar firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tentunya ini mempersiapkan kita datang menyambut Yesus kedua kali. Saya juga berdoa begini, Tuhan, kalau saya sedang membaca Alkitab Tuhan, skedul, haleluya Tuhan, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Saya sedang membaca Alkitab, tentu akan diangkat, amin. Ya kan? Kalau saya lagi dengar khotbah, baik itu di YouTube, baik itu di secara khotbah yang sudah saya persiapkan, rekam-rekaman saya dengar, kalau Tuhan itu datang, saya percaya saya diangkat Tuhan. Karena belajar menguatkan iman kita. Tapi kalau kita menonton yang tidak menguatkan iman kita, konser-konser duniawi, festival-festival, dan acara-acara yang duniawi, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan datang pada saat itu. Kalau kita kompromi dengan acara itu, tentunya kita tertinggal. Kita diundang ke pesta, ya, pesta-pesta dalam pernikahan, pesta-pesta dalam duka, suka, kita diundang. Ternyata kita kompromi dalam acara itu, ya berarti kita tidak diangkat oleh Tuhan. Karena iman kita gak kuat. Iman kita dilemahkan di situ. Bukan salah kita ikut acara suka dan duka, tapi acara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan kita terlibat kompromi di dalamnya. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, bacalah firman Tuhan. Walaupun gak pernah tamat pun, tapi dibaca tiap hari. Minimal 30 menit, minimal 1 jam, tergantung waktu yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu. Sesibuk-sibuknya bekerja, pasti ada waktu 30 menit membaca Alkitab. Saya nggak percaya sesibuk-sibuknya Bapak Ibu bekerja, tidak ada waktu membaca Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak ada waktu membaca Alkitab, ya itu perlu dicurigai, sungguh-sungguh nggak cinta Tuhan. Kecuali mata sudah rabun, nggak sanggup lagi membaca, terkecuali ada hal-hal tertentu membuat nggak bisa membaca lagi Alkitab. Tetapi bagi kita yang sehat, ya tentunya kita bisa menyediakan waktu untuk membaca Alkitab minimal 30 menit. Amin. Supaya iman kita kuat, ya itu persiapan kita. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh menghadapi situasi ini lewat firman Allah. Banyaklah konsumsi firman Tuhan, ya, supaya kita kuat menghadapi masa yang sukar. Kemudian hidup doa yang kuat. Doa itu adalah bernapas. Bagaimana kita bernapas seperti ini, kita hirup, begitulah doa itu. Napas rohani kita. Jadi bukan diajarkan, oh itu kewajiban bernapas. Bukan, memang sudah dibutuhkan kita hidup ini, kita bernapas. Amin. Kita bernapas. Begitulah doa ini, kuatnya doa. Yaitu napas rohani kita, komunikasi kita kepada Tuhan. Bukan 1 jam.
Bukan 2 jam ibadah ini, bukan 4 jam. Tapi seumur hidup kita, selama kita bernapas, kita senantiasa punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Tapi kita juga harus punya waktu, menyediakan waktu khusus. Bisa 30 menit, bisa 1 jam, tergantung ya waktu yang kita ada melaksanakan tersebut, yang disebut saat teduh. Tetapi kita tetap hidup, doa kita tetap kuat. Kemana-mana kita harus berbicara kepada Tuhan. Seperti Musa, Abraham, Bapak Ibu Saudara, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya Henokh kenapa bisa langsung diangkat? Setiap hari berhubungan dengan Tuhan. Maka Henokh pun diangkat Tuhan. Artinya berhubungan Tuhan di mana saja turut campur tangan Tuhan. Urusan apapun dalam nama Yesus Tuhan turut campur. Amin. Urusan keluarga, urusan jual beli, urusan sakit penyakit, urusan apapun selalu kita berhubungan namanya dengan doa. Jangan abaikan. Enggak perlu doa itu, jangan. Pergi berdoa, pulang berdoa, makan berdoa, tidur berdoa, bangun berdoa. Niat menolong orang berdoa, memberikan sumbangan berdoa, memberikan persembahan berdoa, bantuan berdoa, semua berdoa. Supaya semuanya itu sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa di surga. Jangan katakan tidak perlu berdoa, atau jangan katakan tidak perlu andalkan Tuhan. Harus kita mengatakan tetap mengandalkan Tuhan selalu. Itulah hidup dalam doa. Dan poin keempat Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 25 ini. Ya, mari kita buka ayat ini. Kita akan baca Ibrani 10 ayat 25. Ini ayat penutup kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Poin keempat, saya anggap ini memang prioritasnya sangat utama Bapak Ibu Saudara. Ya, pertemuan ibadah. Karena apa? Gereja mula-mula ini selalu mereka lakukan. Setiap hari mereka di bait Allah. Memang konsep ibadah kita beda dengan konsep ibadah Yahudi, Islam. Ya, mereka punya konsepnya ibadah itu memang itu terpakai setiap hari. Ya, tempat ibadah agama Islam itu tiap hari terpakai. Pagi-pagi terpakai, siang terpakai, malam terpakai. Tempat bait Allah itu juga demikian. Malam terpakai, siang terpakai. Ingat, Bapak Ibu Saudara baca Alkitab tentang Injil, Yesus beribadah dan sebagainya. Itu setiap hari itu ada ibadah. Di bait Allah itu. Demikian juga gereja pertama. Karena sudah mereka terbiasa berkarakter, terbawa setiap hari beribadah, maka gereja pertama mula-mula setiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Setiap hari mereka juga mengadakan ibadah bergilir di rumah masing-masing setiap hari. Maka muncullah ayat ini, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan pertemuan ibadah. Coba tampilkan ayatnya. Ada kata jangan. Berarti memang ini suatu perintah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan ibadah kita. Ada kata pertemuan, tidak satu. Karena gereja mula-mula juga demikian, tidak satu. Pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa. Jangan kita posisi kita di sini. Ini sudah masa yang sukar Bapak Ibu Saudara. Menjelang makin sukar. Ya. Jadi poin terakhir ini adalah belajar kita setia beribadah. Tetapi marilah, ada ajakan. Marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari. Ada kata menjelang hari Tuhan mendekat. Tetapi sebelum menjelang hari Tuhan mendekat, terjadilah masa sukar dulu. Masa sukar itulah membuat kita belajar apakah kita tetap beribadah, ya, pertemuan ibadah,
Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula juga sukar, sulit. Mereka juga pasti mengalami namanya masa yang sukar. Lebih berat masa sukar mereka hadapi. Mereka dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Ya, mereka dilarang beribadah di bait suci karena dianggap sudah sekte yang sesat. Maka akhirnya Kristen terasing. Dahulu Kristen itu beribadah di bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Di bait Allah, tidak ada bentuknya seperti gedung gereja begini. Nah, jadi konsep Kristen ibadah dengan konsep Yahudi beribadah sudah berbeda. Kita tidak terikat dengan namanya syariat. Ya, kita bebas dalam roh dan kebenaran. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara tetap giat melakukannya menjelang Tuhan mendekat. Apa-apa saja pertemuan ibadah itu. Banyak. Komsel kita, ya, worship night kita juga ada, puasa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, memang kita nggak hidup dalam hukum Taurat, tapi diusahakan. Kalau memang waktu kita ada, mari bersama-sama kita datang beribadah bersama-sama, setia beribadah. Ingat, orang yang setia beribadah tentunya sudah mempersiapkan diri di masa kesukaran ini, tidak menyerah, ya, tapi maju terus untuk mempersiapkan diri kedatangan Yesus yang kedua kali. Katakan amin. Jadi ada kata kalimat pertemuan ibadah itu, ini kita laksanakan. Jadi ada 4 hal ini yang saya sampaikan tentang masa yang sukar yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita belajar hidup kudus dan bertobat. Yang kedua, kita belajar menguatkan iman kita lewat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita juga belajar senantiasa untuk berdoa di mana saja, kapan saja, bisa di pekerjaan, bisa di lingkungan mana saja. Karena doa itu tidak dibatasi ruang dan waktu yang ada. Kita enggak katakan doa 5 kali waktu, enggak. Kita doanya kapan saja bisa. Ya, pulang dari gereja kita bisa berdoa, bisa melakukan segala sesuatu, ya. Kemudian mari kita belajar supaya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah masa kesukaran ini, kita mari persiapkan diri kita. Di bulan Maret ini kita nggak tahu bagaimana situasi. Nanti di bulan April lagi kita tidak tahu, bulan Mei dan seterusnya. Karena situasi Timur Tengah belum ada perdamaian, tentunya akan terimbas bagi kita. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.